Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian, warga jemaat Bajem Karanggawang. Berbahagia sekali kita bisa menyapa, menjumpai walaupun hanya lewat virtual. Tapi ini satu kerinduan, kami boleh menyapa Bapak Ibu sekalian. Doa kami Bapak Ibu sekalian sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun di tengah pandemi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita hingga saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan mulai acara ini, kita akan naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan, kita pujikan bersama. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKI Bajem Karanggawang, dimanapun Bapak Ibu saat ini bergabung bersama kami. Sebelum kita akan lebih lanjut untuk bersama-sama bersekutu di acara PJTB ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan perkenankan kami menikmati hari-hari yang kami lewati dengan damai sejahtera dari-Mu. Kami boleh menyapa para jemaat di dalam persekutuan yang indah, walaupun hanya lewat virtual ini. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada. Dia yang Engkau jamah memberikan kekuatan, kesehatan buat kami semuanya. Biarlah kami boleh bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan untuk persekutuan indah ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian kita untuk mempersiapkan hati kita, merasakan hadirat Tuhan,
Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Elia Budiono. Selamat mendengarkan. Saudara, hari ini dalam persekutuan Jumat Tengah Bulan kita berjumpa dan kita akan belajar mengenai sunat, dan saya akan membagikan atau men-sharingkan dengan melalui slide PowerPoint. Shalom, Jemaat GKI Peterongan Bajem Karanggawang. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang sunat di persekutuan Jumat Tengah Bulan ini. Ya, sangat menarik karena sunat ini adalah sebuah tradisi yang usianya ribuan tahun. Sampai-sampai banyak orang mencoba memahami bahwa dari mana asal-usul sunat itu. Nah, oleh sebab itulah maka sunat ini tidak jauh-jauh dengan budaya, tradisi, tapi juga sekaligus keagamaan. Sangat berkaitan, meskipun ada beberapa kerajaan yang mengkaitkan dengan masalah politik, ya. Tetapi lebih banyak pelaksanaan atau praktek sunat ini berkaitan dengan tradisi, budaya, dan keagamaan. Nah, banyak orang menduga, banyak orang mencoba mengenal bahwa asal-usul dari sunat itu adalah dari Mesir. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan dokumenter tertua berupa pahatan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir di sebuah kuil namanya kuil Conspecort. Diperkirakan kuil itu sudah ada sekitar tahun 1340 sebelum Masehi. Lama. Nah, ketika para ahli mencoba mempelajari ya, pahatan-pahatan di kuil Conspecort itu, lalu di situ tampak ada adegan sunat, dan itu ditunjang dengan tulisan
salep ini membuatnya dapat diterima. Dan juga ada tulisan, pegang dia agar tidak jatuh. Nah, dengan tulisan-tulisan seperti itu, maka orang-orang Mesir pada zaman kuno itu ingin menunjukkan bagaimana adegan sunat itu dilakukan pada saat itu. Dan hal-hal apa yang dibutuhkan. Ya, ada salep, tentu untuk pengobatan, ya, pendarahan, dan juga untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu orang itu harus dipegangi, karena alat potong pada zaman dulu tentu berbeda dengan yang sekarang. Ya. Pada zaman Abraham pun memotongnya menggunakan batu. Ya. Ini yang menjadi bukti bahwa Mesir menjadi asal-usul sunat. Ya. Seorang sejarawan bernama Herodotus, dia mendukung akan teori ini, bahwa praktek sunat itu asal-muasalnya dari Mesir. Hal itu dia pelajari dengan kemudian melihat perkembangan sunat yang dipraktekkan di Mesir itu mempengaruhi di komunitas sekitar Mesir dan juga tetangga-tetangga Mesir. Oleh sebab itulah maka muncul praktek sunat di Fenisia, Ethiopia, Suriah, dan lain-lain. Orang-orang Fenisia ini adalah banyak bergerak di perdagangan, dan mereka menggunakan kapal dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kebiasaan sunat ini atau tradisi sunat ini nampaknya kemudian ditransferkan, ya, dibawa lalu ditransferkan ke tempat-tempat mereka berada, ya, dan akhirnya sunat itu menjadi tersebar. Nah, ini teori bahwa sunat itu berasal dari Mesir. Nah, namun kemudian muncul ada teori lain, bahwa ditemukan sebelum Mesir itu melakukan praktek, ternyata sudah ada yang pernah melakukan praktek sunat itu, dan itu ada di daerah Mesir ke arah selatan sana. Ya, diperkirakan di sekitar Afrika Selatan. Mereka ternyata sudah mempraktekkan sunat itu. Maka ternyata bukan Mesir kalau dari teori ini. Bukan Mesir yang menjadi asal-muasal, karena sebelumnya sudah ada yang mempraktekkan. Maka dari sinilah kemudian muncul seorang bernama Remondino. Dia menuliskan di History of Circumcision, ya, dalam bukunya. Dia mencoba karena melihat bahwa sunat ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, maka kemudian dia mencoba melihat jauh sebelumnya, di mana dikaitkan dengan kebiasaan berperang orang-orang pada zaman dulu, pada zaman kuno. Nah, ternyata bahwa ada sebuah kebiasaan ketika kerajaan itu berperang dan pasukannya atau tentaranya itu mengalahkan tentara musuh, maka muncul sebuah kebiasaan untuk menunjukkan atau untuk menjadi bukti bahwa tentara musuh itu sudah kalah, maka mengambil anggota tubuh dari pihak lawan yang dikalahkan itu. Maka kadang menggal kepala, ya, dibawa pulang, memegang potongan tangan, potongan kaki. Nah, itu kebiasaan perang pada zaman dulu, ya, zaman barbar, ya, ketika peradaban belum sehalus sekarang ini, untuk menunjukkan kemenangan seperti itu. Dan dalam perkembangannya tidak cukup hanya memotong bagian tangan, kaki, atau kepala, tetapi akhirnya memotong alat kelamin dari pasukan musuh itu yang dikalahkan. Dan itu menjadi simbol bahwa mereka sudah merampas kekuatan dari pihak musuh. Mereka sudah merampas keperkasaan dari pihak musuh. Karena pada zaman itu kekuatan itu disimbolkan pada kaum laki-laki. Maka yang berperang pun ada laki-laki. Dan ketika pihak musuh atau pihak laki-laki dari musuh itu dikalahkan, maka untuk menjadi simbol kekalahannya harus dipotong alat kelaminnya. Nah, ini kebiasaan pada zaman itu. Nah, namun dalam perkembangannya ternyata pihak lawan yang dikalahkan tidak dibunuh,
muncul kemudian pihak lawan dibiarkan hidup, tapi kemudian diboyong untuk menjadi budak. Nah, ketika menjadi budak, maka pihak lawan laki-laki dia akan dikebiri. Memang ada juga yang dipotong pada alat kelamin itu, tetapi juga ada yang kemudian dikebiri. Laki-laki itu hidup, tetapi tidak perkasa lagi. Nah, itu sebagai simbol kekalahan, tapi dari pihak si pemenang itu sebagai simbol dia orang yang lebih perkasa dari orang yang dikalahkan. Nah, nampaknya dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ya, Raimondino kemudian mencoba menyimpulkan ide gagasan sunat itu adalah dari praktik tentang berperang ini, ya, tentang praktik. Nah, makanya disinilah menjadi semakin lebih agak sulit untuk dapat mengenal asal-usul dari sunat itu. Yang jelas, sunat itu sudah terjadi sangat lama. Nah, secara kasih Tuhan, dengan melihat dari sejarah perkembangan sunat dan mencoba melihat asal-usulnya sehingga kemudian muncul ide gagasan sunat, maka ditemukan bahwa tujuan sunat itu banyak ragamnya. Ya. Selain berkaitan dengan hukuman pada masa perang, perbudakan, orang itu harus dikebiri, itu juga sudah dianggap sebagai sunat pada zaman itu, karena tindakan operasinya mirip, meskipun memiliki hasil yang berbeda. Tetapi dianggap itu menjadi tujuan sunat pada zaman dulu, hukuman pada masa perang. Lalu kemudian tujuan dari sunat itu juga untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini ditemukan dari budaya Mesir. Sunat itu menjadi satu cara untuk kesehatan. Kemudian untuk ritual keagamaan, ritual kedewasaan, ya, yaitu artinya ketika berumur menuju ke puberitas, ya, usia 15, 16, 13, bahkan di Afrika itu harus disunat. Dan juga berkaitan dengan penyembahan-penyembahan, yaitu ritual agama. Kalau di Israel itu pada usia 8 hari, ya. Tetapi di beberapa suku atau bangsa lain itu pada usia 15, 16, bahkan 13 gitu ya. Nah, ini usia-usia yang dilakukan ya sekitar itu ya, untuk usia-usia dewasa. Nah, saudara kasih Tuhan, dari sini maka kita melihat pada Israel dan mengenai tradisi sunat ya. Kita tahu bahwa tradisi-tradisi yang muncul di negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain itu bukanlah menjadi pemahaman tentang sunat di Israel. Karena Israel memahami bahwa sunat itu bukan karena berkaitan dengan perang, berkaitan dengan penyembahan dewa, bukan karena untuk kesehatan, bukan karena untuk kedewasaan, enggak. Tapi Israel memahami bahwa sunat itu adalah perintah dari Allah. Dan hal itu tercatat di Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 11, di mana di situ Allah mengatakan kepada Abraham bahwa dia harus disunat dengan keturunannya. Di ayat yang ke-9, dari pihakmu, Allah mengatakan demikian, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan engkau. Nah, jadi sunat ini adalah bukan karena perang, bukan karena untuk kesehatan, bukan karena usia dewasa, tetapi ini adalah perintah Tuhan. Ini menjadi sebuah perjanjian. Maka sunat bagi Israel adalah perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan yang harus dilakukan oleh manusia di dalam perjanjian itu, yaitu disunat. Diambil kulit katannya. Nah, ini yang membedakan dengan sunat-sunat lain. Kalau di Israel, diambil kulit katannya, yaitu di ujung daging dari alat kelamin pria itu, dipotong. Dan itulah yang dimaksud sunat. Dan
dalam perjanjian lama sunat itu adalah wajib. Maka orang-orang Ibrani kuno itu sangat ketat untuk melakukan sunat ini. Jika lalai, artinya di situ identitas Ibrani mereka hilang, terputus. Ya, oleh sebab itu orang-orang Ibrani itu sangat kukuh melakukan sunat ini. Sampai-sampai di dalam perkembangan zaman, orang-orang Ibrani yang kuat melakukan sunat ini berhadapan dengan budaya-budaya yang baru pada saat itu, yaitu orang Roma, Yunani. Mereka sampai dianiaya, ya, mereka sampai kemudian disiksa. Tujuannya untuk mereka tidak boleh melakukan sunat, tetapi orang-orang Ibrani tetap melakukan. Karena apa? Ini adalah perjanjian, dan jika tidak dilakukan, maka identitas Ibrani mereka sebagai keturunan Abraham itu akan terputus. Nah, ini sangat ketat orang-orang Ibrani kuno dalam melakukan sunat. Namun ternyata di dalam pelaksanaannya ada perkecualian orang-orang Ibrani kuno. Bila ada kelemahan umum atau penyakit, itu menjadi pertimbangan untuk tidak sunat. Jadi jika ternyata ada kelemahan-kelemahan di dalam fisiknya, jadi pelaksanaan ketat sunat ini tidak kaku, tapi melihat pada kondisi, dilihat oleh para tetua. Jika itu dilihat kemudian memang tidak bisa, maka mereka tidak melakukan sunat. Dan kemudian jika keluarga itu mengalami kehilangan berturut-turut, anak pertama disunat meninggal, anak kedua disunat meninggal, maka anak yang ketiga tidak berkewajiban untuk disunat. Ya, ini perkecualian. Tetapi itu jika dalam satu ibu, ya, karena bisa jadi istri pertama meninggal, lalu istri pertama anaknya disunat meninggal, istri kedua anaknya disunat meninggal. Nah, ini tidak dihitung sebagai berturut-turut. Di dalam satu ibu, jika meninggal berturut-turut, maka anak yang ketiga tidak wajib untuk disunat. Nah, jadi tidak kaku. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani. Ya. Nah, di zaman Kaisar Alexander Agung, yaitu masa jaya Yunani itu tidak suka tentang sunat. Oleh sebab itulah maka orang-orang Yunani memperlakukan orang-orang Yahudi, ya, dan juga orang-orang Ibrani itu untuk mereka tidak boleh sunat. Nah, hal itu semakin kuat ketika zaman Kekaisaran Seleukia memegang kekuasaan Yunani, itu dilarang melakukan brit milah. Brit milah ini adalah bahasa Ibrani mengenai sunat. Brit milah itu artinya sunat perjanjian. Ini sunat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Ibrani. Karena bila mereka melakukan brit milah, maka hukumannya kematian. Oleh sebab itulah maka pada zaman dulu banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Ibrani yang mati. Karena apa? Mempertahankan dirinya untuk melakukan sunat. Namun juga muncul anak-anak muda Yahudi. Karena tradisi olahraga pada zaman Yunani itu telanjang, dan itu adalah menjadi kebiasaan, ya, maka orang-orang muda Yunani yang senang berolahraga, mereka menjadi malu karena disunat itu. Nah, akibatnya maka banyak orang-orang muda Yahudi yang kemudian mereka menghindar dari sunat. Nah, dari sini kita akan coba melihat makna sunat bagi orang-orang Israel. Memang sunat itu berkaitan dengan janji Allah. Jadi sunat dilakukan karena ada perjanjian Allah dengan umat Israel. Dan jadi bagian umat Israel di dalam memegang janji Allah itu, mereka harus melakukan sunat. Karena itu, maka perjanjian itu adalah perjanjian dalam darah dan daging. Ya, ketika melakukan sunat, itu berarti di situ ada darah dan ada daging. Ya, dan darah daging itu memberikan satu simbol bahwa Abraham dan keturunannya terhisap dalam perjanjian itu dengan melakukan sunat. Ketika mereka melakukan sunat itu, mereka terhisap semuanya dalam perjanjian itu karena darah dan daging itu tercurah. Nah, yang kedua, perjanjian ya itu berkaitan dengan janji keturunan yang kudus, dan mereka akan menjadi umat milik Allah. Maka disitulah
pengudusan dengan sunat dan janji setia kepada Allah itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi orang-orang Israel. Jadi sunat itu sangat dalam bagi orang-orang Israel. Oleh sebab itulah maka orang Israel memaknai bahwa sunat itu sebetulnya adalah menjadi sebuah meterai perjanjian. Ya. Karena jika tidak melakukan sunat, mereka keluar dari komunitas Ibrani, dari komunitas Israel, mereka terlepas dari janji Allah. Maka sunat itu adalah meterai perjanjian, sesuatu yang mengikat mereka. Itu makna sunat bagi Israel, menjadi meterai perjanjian, peneguhan atas perjanjian. Lalu bagi Israel itu sunat itu bukan sekedar hal fisik, ya, seperti kecantikan dan sebagainya, tetapi sunat itu adalah berbicara tentang hati yang mengasihi Allah. Meskipun memang akhirnya Israel dalam perkembangannya terjebak kepada hal fisikal, oleh sebab itulah maka Allah menegur orang-orang Israel. Mereka sunat, tetapi hati mereka tidak mengasihi Allah. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 6, ya, di mana berbunyi demikian, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Allah menginginkan sebuah kasih yang tulus. Jadi ketika sunat itu tanpa memiliki hati yang tulus mengasihi Allah, maka itu bukan sunat yang diharapkan oleh Allah. Itu bukan sunat yang menjadi meterai perjanjian dengan Allah. Bukan. Itu hanya sunat fisikal. Sunat yang penuh kesadaran dan mengasihi Allah. Itulah yang menjadi harapan Allah terhadap orang Israel. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 6 ayat 10, itu juga berbunyi, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka semua memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan itu menjadi cemooh bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Jadi di sini sangat jelas, sunat itu berbicara soal hati yang mengubah, sehingga telinga itu mau mendengar firman Tuhan. Namun di sini telinga mereka tidak disunat. Mereka sunat secara fisik di alat kelamin, tapi telinga mereka jauh dari firman Tuhan. Bahkan mereka mencemooh. Ini adalah bukan yang diharapkan oleh. Jadi makna sunat bagi orang-orang Israel dan makna sunat yang diharapkan oleh Allah itu adalah bagaimana hati yang melekat kepada Tuhan itu menjadi hal yang penting. Dan hal itulah untuk menggenapi atau mengikat terhadap janji-janji Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana di zaman Tuhan Yesus dan mengenai sunat ini dan juga di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam Matius pasal 23 ayat 25 dan 28 itu berbunyi demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang yang sangat memegang teguh dan menganggap diri mereka sebagai keturunan Abraham. Mereka melakukan adat istiadat itu dengan ketat. Berarti termasuk mereka melakukan sunat. Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, katakan orang munafik. Sebab kenapa? Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 25. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata ya Allah melihat hati mereka itu yang jauh dari Allah. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan, tetapi hati mereka jauh. Maka di sini Allah melihat bahwa hati mereka itu penuh dengan kemunafikan. Hati mereka penuh kemunafikan, dan juga di sini mereka penuh dengan kedurjanaan. Saudara kasih Tuhan, maka
di sini sangat kental sekali bahwa di dalam Injil Matius pun juga memiliki satu pola pikir yang sama yang ditulis di Yeremia dan juga di dalam kitab Ulangan tadi, yaitu bahwa hati itu sangat penting dan diharapkan oleh Allah. Jadi di sini menekankan hati dan penanggalan dosa dan kemudian melakukan kebenaran. Inilah yang Allah berikan di sini, yang Allah inginkan. Allah menginginkan itu, dan itu tidak terjadi terhadap orang-orang yang memegang adat istiadat tradisi dari orang Israel kuno, yaitu orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bersifat munafik. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 11-12 sangat menjelaskan dengan sungguh-sungguh bagaimana karakter dari sunat di dalam perjanjian baru ini. Nah, di sini kita melihat yaitu maaf ini saya menutupi, saya agak geser dikit ya. Jadi dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini saya kedobelan. Penanggalan tubuh yang berdosa. Lalu di dalam ayat yang ke-12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini nampak ada sebuah kata, yaitu sunat Kristus. Kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Di sini nampak firman Tuhan ingin membawa kepada suatu pemikiran atau pola pikir, sebuah gagasan yang hidup di dalam Kristus. Bahwa ternyata Kristus mati itu sudah menjadi bentuk penyunatan kepada kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, di situ mereka sudah ada di dalam sunat Kristus. Jadi jelas, Kristus menggenapi semua hukum Taurat. Supaya apa? Setiap orang yang mengikuti Kristus, mereka dianggap sudah menggenapi semua hukum Taurat itu, termasuk di dalam sunat Kristus. Nah, oleh sebab itulah, maka orang-orang yang hidup di dalam Kristus, mereka harus dikuburkan dalam baptisan. Maka sekarang yang menjadi penekanan adalah baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Baptisan itu kita dipendamkan. Dan ketika dipendamkan di dalam baptisan itu, kemudian kita dibangkitkan. Kita menjadi orang-orang baru. Nah, inilah yang menjadi pola hidup baru atau pola pikir baru di dalam perjanjian baru. Bahwa Kristus itulah yang menjadi juru selamat kita. Di dalam semua beban hukum Taurat sudah ditanggungnya. Maka menjadi bagian kita sekarang, yaitu kita hidup di dalam baptisan. Dan di dalam baptisan inilah kita sudah dibangkitkan oleh karya Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah mati itu dan bangkit pada hari ketiga. Nah, jelas saudara kasih Tuhan. Kenapa orang-orang Kristen ini tidak mengatakan wajib sunat, tidak melarang sunat? Mau sunat boleh, tidak sunat juga boleh. Karena apa? Karena inilah pemahamannya, bahwa di dalam Kristus semua beban hukum Taurat itu sudah digenapi dan menjadi bagian kita, yaitu kita dibaptiskan di dalam Dia. Baptisan inilah yang kemudian ini menjadi sebuah penekanan di dalam Kristus. Maka ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada pesan, baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Baptis inilah yang kemudian menjadi penekanan dan menjadi sakramen bagi gereja-gereja sekarang. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini dalam Kristus penyunatan itu sudah terjadi dan baptisan ini menjadi simbol hidup baru dan masuk dalam perjanjian, menjadi keluarga Allah.
kita menjadi keluarga Allah, bersatu dengan Allah, bersatu dengan umat-umat percaya, maka disitulah kita bersekutu, disitulah kita berkumpul dalam doa, di dalam persekutuan, pertemuan di gereja, di dalam Kristus. Nah, menjadi perenungan kita sekarang ini di akhir dari pembahasan kita tentang sunat, yaitu yang pertama, mari kita selidiki hati kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sekedar ritual, atau kita mau makin mengasihi Tuhan? Bagaimana kehidupan spiritualitas kita sekarang ini, apalagi di kondisi pandemi? Apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Ibadah kita melalui online tidak sekedar sebuah ritual, tapi menjadi sebuah ikatan roh kepada Tuhan. Maka di situ kita ingin menjalin relasi yang lebih intim kepada Tuhan. Nah, apakah terjadi demikian dalam kehidupan spiritualitas kita? Dan yang kedua, dalam kematian Kristus, kita sudah mengalami sunat ilahi dan menjadi manusia rohani. Nah, apakah dalam baptisan kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan mengakui Yesus itu menjadi juru selamat kita? Apakah dengan baptisan itu menjadi komitmen untuk kita mau mengikuti Kristus Yesus dan mengakui Dia sebagai juru selamat? Menjadi komitmen untuk kita mau hidup baru. Apakah hal ini semakin menguat dalam kehidupan kita atau semakin menguat? Ini yang menjadi perenungan kita di akhir dari pembahasan mengenai sunat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini Engkau ajarkan kepada kami untuk kami mau mencintai Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih. Kiranya hal ini menjadi perenungan kami untuk kami mengikut Tuhan semakin setia dan semakin terus bersandar dan bergantung kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, firman yang disampaikan oleh Bapak Elia Budiwiono yang sudah memberkati kita. Mari kita bersama-sama akan akhiri persekutuan kita hari ini. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan atau menikmati berkat Tuhan berikutnya. Kita akan simak kuis yang akan disampaikan oleh Bapak Denny. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu lagi dengan kuis PJDB. Nah, pada kuis hari ini saya umumkan dulu siapakah yang menjadi pemenang kuis kemarin. Pemenangnya adalah seperti di bawah ini. Selamat bagi pemenang. Oke. Nah, sekarang untuk kuis yang akan datang akan kita bahas tentang keturunan Tuhan Yesus. Kalau kita tahu setiap orang itu punya identitas diri dari keturunan. Kalau ditanyai, Pak Denny, siapa bapaknya? Pasti saya bisa menyebutkan A dan B. Simbahnya, kakek neneknya siapa? A dan B. Nah, kita coba lihat di Matius ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 23-38. Jadi
Jadi Matius menceritakan tentang keturunan Tuhan Yesus, Lukas juga sama, menceritakan keturunan Tuhan Yesus. Yang menjadi permasalahan dari kedua keturunan ini tidak sama. Coba Bapak Ibu perhatikan nanti, nah ini kuisnya menarik. Bapak Ibu perhatikan di Matius dan Lukas, itu keturunan Tuhan Yesus tidak sama. Manakah yang benar? Nah, manakah yang salah? Dua-duanya benar. Dan Tuhan Yesus anaknya siapa? Bingung kan? Nah ini kita gali. Pertanyaannya adalah nomor 1, samakah penjelasan silsilah Yesus di Matius 1 ayat 1 sampai 17 dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38? Yang kedua, siapakah yang benar? Yang ketiga, mengapa Matius menjelaskan seperti itu? Jadi alasannya kenapa Matius kok menjelaskan keturunannya seperti itu? Terus mengapa Lukas menjelaskan seperti itu? Nah, yang kelima, mana apa yang didapat dengan penjelasan Matius dan Lukas mengenai silsilah Yesus? Monggo segera dijawab untuk Bapak Ibu, untuk kita renungkan bersama. Alkitab mengatakan si A seperti ini, si B seperti ini. Nah, kita bisa melihat kenapa kok beda dan mengapa hal ini disampaikan di dalam Alkitab. Apakah itu tidak terjadi perbohongan, tidak terjadi kesalahan dalam menulis? Nah, kita coba untuk melihat hal itu dan monggo dijawab untuk kuis yang akan datang. Terima kasih.